Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita berterima kasih selalu kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, hari berganti hari. Tiap Sabtu kita menemui Jumat Sabtu malam, tapi tanggal yang berbeda. Sabtu malam yang lalu adalah Februari, tanggal yang terakhir 28 Februari. Saat ini sudah tanggal 7 Maret. Kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan tanggal berganti tanggal, hari berganti hari, tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam setiap kita. Kalau cintanya Yesus tidak pernah berubah, oleh karena itu mari kita mau cinta Yesus juga sama, jangan pernah berubah. Jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan Yesus cinta kepada kita semua. Kita mau baca firman Tuhan malam hari ini, Markus 14 ayat 53 sampai 65, di mana Yesus diadili di hadapan sidang agama yang tertinggi, mahkamah agama. Dicari kesaksian palsu, dicari-cari kesalahan Yesus. Nanti akan diputuskan Yesus akan dihukum mati. Semuanya Tuhan Yesus hadapi. Tuhan selakukan sampai akhirnya nanti kita baca Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Itu semua karena cinta kepada kita semua. Kalau Yesus cinta kita, mari kita mencinta Yesus. Cintanya Tuhan sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau Bapak Ibu bisa dipelihara bersama saya sampai saat ini, itu karena cintanya Yesus. Cintanya Yesus amat heran, haleluya. Oh heran, haleluya, sakar. Oh heran, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah buat saya dan saudara semua dicinta. Cintanya Yesus amat sempurna, amat mulia, sungguh mulia. Cintanya Yesus amat sempurna untuk selamatkan kita semua. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23, demikianlah firman Tuhan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik. Cintanya Tuhan Yesus amat mulia, mengampuni dosa kita semua. Haleluya, setia perkara bertugas. Ya Tuhan, punya mula kebesaran kekayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Sekian perkara bertugas. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh, haleluya Yesus, berbiasa Engkau. Aku cinta Engkau Yesus, cinta Engkau yang besar, aku mulia. Amin, haleluya. Malam hari Bapa, kami merindu baca firman-Mu. Buka hati kami, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sabtu malam hari sudah tanggal 7 Maret, besok hari Minggu. Harinya Tuhan kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat setiap kita. Mohon maaf. Haleluya. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Demikian kita jangan sampai berubah. Apapun keadaannya, tetap kita cinta Yesus di atas segala-galanya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu cinta kita semua. Kata firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 tadi saya baca. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus terbukti nyata sudah melakukan yang terbaik demi cintanya kepada kita semua. Kita sudah ditebus dosa kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berurutan terus baca firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Mahkamah agama itu dalam bahasa Yunani, ya. Kalau kita lihat untuk sidang majelis di agama yang tertinggi, itu namanya Sanhedrin, saudara. Itu pemimpin yang tertinggi, yang terdiri imam besar, ada tua-tua, imam-imam, kepala-kepala imam, ada ahli Taurat. Semuanya berkumpul. Yesus diadili. Mari kita baca di sini. Ayat 53. Kemudian Yesus di bawah menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul. Ini namanya agama, sidang mahkamah agama. Ya, namanya bahasa Yunani Sanhedrin. Itu ada imam besar, ada imam kepala, ada 4 nih saudara. 4 jawatan ya. Ada imam besar, ada imam kepala, ada tua-tua ya. Tua-tua mereka itu yang senior-senior. Dan ahli Taurat, mereka ahli-ahli semua berkumpul untuk mengadili Yesus. 4 itu bicara tentang kejahatan. 4 saudara ya. Baca di Efesus 6 ayat 12. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh jadudar. Ada 4 saudara. Dan Yesus diadil 4 ini. Di dalamnya ada iblis semua yang jahat ya. Itu jadi Yesus di hadapan mahkamah agama diadili situ. Kumpul semua sampai mencari saksian palsu. Coba kita baca. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Di sana ia duduk di antara pegawai-pegawai sambil berdiam dekat api. Petrus tidak berani masuk. Murid-muridnya meninggalkan Yesus semua. Ditinggal sendirian Yesus. Itulah manusia. Pada waktu enak seringkali kumpul. Tapi kalau seringkali menghadapi kesusahan, mereka menghindari. Itu manusia. Banyak yang tidak setia. Seringkali kita jujur saja minta sama Tuhan berkat, penyertaan. Tapi kalau sudah diberkati sama Tuhan, seringkali manusia itu lupa jauh dari Tuhan. Salah sudah. Jangan. Justru Tuhan mau tahu dimanapun kesetiaan kita. Apapun keadaannya, tetap kita mau setia. Cinta Yesus sampai selama-lamanya. Saya sudah katakan, jangan menjadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan.
Tuhan uji kesetiaan kita, ketekunan, kesabaran, kualitas iman, pengharapan, cinta kita kepada Tuhan. Lihat Petrus, lihatnya dari jarak jauh. Dari jarak jauh, saudara. Lihat ini berikutnya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, ya, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Dengan segala macam cara. Iblis juga begitu, saudara. Dia mencari-cari. Dia mencari kesalahan itu. Semuanya berhati iblis. Ya, makanya di Sanhedrin ada 4 itu mahkamah agama ini, sidang pengadilan yang tertinggi untuk Yahudi, saudara. Sebelum disampaikan, karena Yahudi ini bawa kekuasaan Romawi. Nanti dari mereka cari kesalahan supaya disampaikan kepada Pilatus, gubernur Romawi. Karena Yahudi kan waktu itu dikuasai oleh Kaisar Romawi, saudara. Ya, mereka mencari kesalahan tapi tidak dapat. Memang Yesus tidak ada kesalahan. Yesus adalah sumber kebenaran. Itulah manusia. Seringkali tidak mau mengenalkan kebenaran. Seringkali kita juga sama. Untuk minta ampun sama Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Jangan kita hidup di dalam kejahatan. Maka beberapa waktu yang lalu saya katakan stop kejahatan. Berhentilah berbuat jahat. Tapi berbuat baik. Ini 4 jahat, saudara. Mahkamah agama di situ ada imam besar. Ada imam-imam kepala. Tua-tua ahli Taurat semua berkumpul mencari kesalahan. Dia cari celah-celah. Seperti iblis. Iblis kan selalu mencari celah. Mencari kesalahan. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dan lain. Coba. Dia cari kesaksian ini. Dunia iblis seperti itu. Selalu mencari kesaksian palsu. Siapa kesaksian palsu? Bapaknya kesaksian palsu. Itu iblis. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapak pembohong itu iblis. Maka jangan sampai kita dimasuki dirasuki oleh iblis. Bapak segala pembohong. Tapi mari isilah hati kita dengan firman Tuhan. Ayat 57. Lalu berapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu. Ya. Maka kita sebagai orang Kristen jangan sampai kita punya jangan punya hati jahat, ya, punya hati-hati yang syirik, iri hati, punya hati yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita milikilah hati dengan firman Tuhan, ya. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini dalam 3 hari, akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Mereka tidak paham, saudara. Dia selalu misunderstanding, tidak paham, gagal paham. Karena mereka selalu menggunakan kedagingan, pikiran-pikiran jahat. Tidak mengerti. Padahal maksud Tuhan bukan itu. Bait suci di sini maksudnya ada diri Tuhan sendiri. Bahwa nanti Tuhan itu akan mengalami kematian. Tapi pada hari yang ketiga, kudirikan yang kebangkitan dari Yesus. Tidak mengerti, mereka tidak paham, gagal paham. Tapi dia mengerti kedagingan, berakal pikiran kedagingan kejahatan manusia. Dia tidak mengerti, hanya punya niat jahat. Dalam ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit, berdiri tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau mencari jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Baru Yesus jawab, saudara, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari tengah-tengah awan dilakukan dahsyat. Baru Yesus menjawab bahwa anak manusia adalah Yesus sendiri. Akan datang dengan segala kebesarannya. Maha kuasa duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Datang di tengah-tengah awan di langit. Yesus menggambarkan dia sebagai Tuhan. Sudah disampaikan kepada mereka. Ya, terus ayat 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan dia harus dihukum mati. Itulah dunia penuh dengan kebohongan. Dunia penuh dengan kepalsuan. Dunia penuh dengan kejahatan. Yang ada di dalam diri mereka niat-niat jahat. Niat-niat yang tidak berkenan sama Tuhan. Terbukti nyata. Akhirnya ada keputusan harus dihukum mati. Ini gaya beda, so. Kalau ikut dunia penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kejahatan. Inilah fakta dunia. Ayat 65. Lalu mulailah berapa orang meludah dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka
Malah para pegawai itu pun mau kuliah. Ya Yesus. Yesus dihina, dipukul, dicerca, dimaki-maki. Semuanya dijatuhkan hukuman kepada Yesus. Tapi Yesus terima semuanya karena cintanya kepada kita. Mari, di sini kita bisa belajar. Yesus cinta kepada Bapak Ibu. Yesus cinta kepada saya. Supaya kita nanti diselamatkan. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Jangan tiru seperti mereka ini. Ada suatu perbedaan besar. Kalau dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan niat-niat yang jahat seperti Yudas Iskariot, maka agama mereka pada waktu itu penuh dengan niat-niat yang penuh dengan niat jahat. Dia mencari-nyari kesalahan, tapi untuk besar cintanya Yesus dahsyat. Di sini kita bisa melihat cintanya Yesus sudah memberikan contoh teladan yang sempurna, membawa kita untuk lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, karena cintanya Yesus dahsyat. Melalui firman-firman selalu kita dengar, mari Bapak Ibu, kita makin cinta Tuhan. Yesus sudah terbukti melakukan yang terbaik. Dihina Tuhan, dicerca, dimaki. Apa yang Tuhan terima, Yesus terima segalanya demi cintanya kepada kita semua. Karena demi keselamatan buat kita bersama. Mari, kalau kita dengar firman Tuhan malam hari ini, kita komit, ayo kita mencinta Tuhan. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kita. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Tapi mari kita mau belajar taat. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat sempurna, sempurna buat kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat malam. Yesus berkata tadi, akulah Dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan yang datang di tengah-tengah awan di atas langit. Amin. Yesus nanti akan datang dengan segala kemuliaan kebesarannya. Bangga kita punya Yesus yang ajaib. Itu mari, sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita berpegang teguh kepada firman Allah. Biar kita mau setia sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Karena nanti kelak Yesus akan datang dengan segala kebesarannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaannya. Dan mari kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Besok hari Minggu harinya Tuhan, semua kita beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus pribadi. Tuhan bersama kita. Immanuel, amin, puji Tuhan.